Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di kanal kita, Lensa Sejarah. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menembus waktu. Kembali ke sebuah masa di mana Indonesia masih bermimpi untuk bebas. Ini bukan sekadar cerita sejarah yang ada di buku pelajaran, melainkan sebuah kisah tentang darah, air mata, dan semangat yang tak pernah padam. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bayangkan, selama lebih dari 300 tahun, bumi pertiwi kita, Nusantara, hidup dalam cengkraman penjajahan. Kekayaan alamnya dikuras, dan kebebasan rakyatnya dirampas. Dari ujung Sabang di barat hingga Merauke di timur. Rakyat hidup dalam penderitaan dan ketidakadilan di bawah kekuasaan bangsa asing. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Setiap malam diisi dengan doa untuk sebuah keajaiban. Namun, tahukah kalian, sekalipun tubuh mereka terbelenggu, semangat di dalam dada mereka tidak pernah bisa dipadamkan. Di tengah kegelapan yang panjang itu, sebuah bara api perlawanan mulai menyala. Kecil namun terus membesar. Di hati setiap anak bangsa, tumbuh sebuah keyakinan yang kuat. Suatu hari nanti, bendera kita akan berkibar di tanah kita sendiri. Indonesia harus berdiri merdeka. Perlahan tapi pasti, bara itu menjadi api. Titik baliknya terjadi pada tahun ke-1908. Sebuah momen bersejarah yang mengubah segalanya. Lahirnya Budi Utomo menjadi tonggak awal kesadaran nasional. Ini bukan lagi sekadar perlawanan sporadis di berbagai daerah, melainkan awal dari sebuah gerakan terorganisir yang menyatukan para cendekiawan dan pemuda. Mereka mulai menyadari sesuatu yang sangat fundamental. Apa itu? Bahwa kekuatan terbesar untuk melawan penjajah bukanlah pedang atau senapan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Persatuan, ide tentang sebuah bangsa yang satu, dari Sabang sampai Merauke, mulai terbentuk. Semangat untuk bersatu dalam satu cita-cita mulia, yaitu Indonesia merdeka, mulai menyebar luas dan membakar jiwa para pejuang di seluruh penjuru negeri. 20 tahun setelah kebangkitan Budi Utomo, tepatnya pada tahun 1928, sebuah peristiwa monumental kembali mengguncang tanah air. Suara lantang para pemuda dari berbagai suku, agama, dan daerah menggema, menyatukan tekad mereka dalam sebuah ikrar suci. Kalian pasti tahu apa itu. Ya, Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah ini bukan sekadar kata-kata indah yang diucapkan. Teman-teman, ini adalah sebuah janji suci. Sebuah komitmen yang mengikat mereka semua. Perbedaan suku, budaya, dan bahasa tidak lagi menjadi pemecah, melainkan disatukan menjadi sebuah mozaik kekuatan yang luar biasa. Fondasi negara kita dibangun di atas ikrar ini. Waktu terus berjalan, dan dunia pun bergejolak. Perang Dunia Kedua meletus, mengubah peta kekuatan global. Belanda yang telah lama bercokol akhirnya tumbang. Namun penderitaan belum berakhir. Jepang datang dengan propaganda Asia untuk Asia, membawa janji kemerdekaan yang ternyata hanyalah janji palsu. Penjajahan lama digantikan oleh penderitaan yang baru, bahkan lebih kejam. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah dalam proyek Romusha. Hasil panen dirampas, dan kehidupan semakin sulit. Namun, justru di masa-masa tergelap inilah, di tengah penindasan yang tak terperi, semangat kemerdekaan itu tidak mati. Sebaliknya, ia tumbuh semakin kuat, semakin membara, dan semakin tak terbendung. Para pemimpin bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir, dengan cerdik memanfaatkan situasi. Di balik layar, mereka terus bergerak, merajut benang-benang kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan kemudian PPKI dibentuk. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan, dan naskah proklamasi dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Mereka tahu, kesempatan emas itu akan segera tiba. Hari besar itu, hari di mana sang saka merah putih akan berkibar dengan gagah di langit yang bebas, sudah di depan mata. Dan akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. 17 Agustus tahun 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sejarah besar bangsa Indonesia akan ditorehkan. Pagi itu, suasana begitu tegang sekaligus penuh harapan. Ribuan orang berkumpul, menanti dengan dada berdebar. Tepat pukul 10 pagi, dengan suara yang lantang dan hati yang bergetar penuh keyakinan, Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta,
membacakan naskah proklamasi yang singkat namun memiliki kekuatan magis. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam sekejap, dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu meresap ke dalam jiwa setiap orang yang mendengarnya. Gema pekik merdeka, 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 membahana, memecah keheningan pagi itu. Tangis haru, sujud syukur, dan pelukan erat mewarnai momen bersejarah tersebut. Kabar kemerdekaan menyebar ke seluruh penjuru negeri, membangkitkan semangat yang telah lama terpendam. Indonesia telah lahir. Namun, kawan-kawan, proklamasi bukanlah akhir dari perjuangan. Sebaliknya, itu adalah awal dari sebuah babak baru yang jauh lebih berat. Mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah. Penjajah tidak rela melepaskan tanah jajahannya begitu saja. Mereka kembali dengan kekuatan militer yang lebih besar, berniat merebut kembali apa yang sudah menjadi hak kita. Tapi, mereka salah perhitungan. Semangat kemerdekaan yang telah menyala tidak bisa lagi dipadamkan. Rakyat, dari petani hingga pelajar, dari ulama hingga pemuda, serentak mengangkat senjata. Perjuangan fisik pun dimulai. Pertempuran heroik meletus di berbagai kota, seperti pertempuran 10 November Ember di Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan masih banyak lagi. Dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang membara, darah dan air mata kembali tumpah membasahi bumi pertiwi. Setiap jengkal tanah dipertahankan dengan nyawa. Perjuangan ini membuktikan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai. Inilah proses lahirnya Indonesia yang sejati. Kini, lebih dari 7 dekade telah berlalu sejak proklamasi itu dikumandangkan. Kita hidup di era yang berbeda, di mana bendera merah putih berkibar dengan bebas di seluruh negeri. Tapi ingatlah, bendera itu tidak hanya berkibar di ujung tiang. Ia harus terus berkibar di dalam setiap hati kita. Di dalam semangat kita untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah sebuah warisan suci. Warisan yang dibayar lunas dengan perjuangan, pengorbanan, keringat, darah, dan 2 jutaan pahlawan yang mungkin namanya tidak pernah kita kenal. Jangan pernah lupakan itu. Kita bisa bersekolah, bekerja, dan bermimpi hari ini, karena mereka telah berjuang habis-habisan di masa lalu. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan ini dengan karya, prestasi, dan persatuan. Mari kita jaga warisan ini dengan segenap jiwa kita. Indonesia merdeka, untuk selamanya. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan sejarah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai tanah air. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.